Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan Tabib Sakti. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar sedang ramai seperti biasa. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian, dan para ibu sibuk menawar harga. Namun hari itu ada satu kerumunan yang lebih besar dari biasanya. Di tengah pasar berdiri seorang tabib berjubah hijau terang. Di sampingnya terdapat papan kayu bertuliskan, "Tabib paling sakti. Segala penyakit sembuh dalam sekali minum." Tabib itu bersuara lantang. "Wahai penduduk Baghdad, sakit kepala, sakit perut, patah hati, bahkan sakit dompet pun bisa sembuh dengan ramuan ajaibku." Orang-orang berdecak kagum. Di atas mejanya tersusun botol-botol berisi cairan warna-warni. Ada yang merah menyala, hijau terang, bahkan biru seperti tinta. Tak jauh dari situ, Abu Nawas sedang duduk santai sambil menyeruput teh. Ia memperhatikan keramaian itu dengan mata menyipit. Gumamnya, kalau semua penyakit sembuh dalam sekali minum, kenapa wajah tabib itu sendiri pucat seperti belum bayar utang? Beberapa warga mencoba ramuan tersebut. Seorang pria gemuk minum cairan hijau, lalu berseru, "Wah, perutku terasa hangat." Seorang ibu-ibu minum cairan merah, lalu berkata, "Kepalaku memang masih pusing, tapi setidaknya rasanya manis." Tabib itu tertawa puas. "Lihat, ramuan sakti. Harga murah. Hanya 10 dinar sebotol." Abu Nawas berdiri mendekat. "Wahai tabib sakti," katanya lembut, "apakah benar semua penyakit bisa sembuh?" "Benar sekali," jawab tabib dengan dada membusung. "Aku belajar dari kitab-kitab kuno yang sangat rahasia." "Kalau begitu," kata Abu Nawas sambil tersenyum tipis, "aku ingin menguji kesaktianmu." Kerumunan langsung hening. Mereka tahu, jika Abu Nawas sudah tersenyum seperti itu, pasti ada sesuatu yang akan terjadi. "Tabib," kata Abu Nawas, "aku memiliki penyakit langka." Tabib itu mengangkat alisnya. "Penyakit apa? Sebutkan saja." "Aku sering merasa pusing jika melihat orang yang terlalu percaya diri." Orang-orang mulai tertawa kecil. Tabib itu tersinggung. "Itu bukan penyakit sungguhan." "Oh, tapi aku sungguh merasakannya sekarang," kata Abu Nawas sambil memegang kepalanya dramatis. "Baiklah," seru tabib kesal. "Minumlah ramuan biru ini. Dijamin sembuh." Abu Nawas mengambil botol itu, menciumnya, lalu berkata, "Tabib, sebelum aku minum, izinkan aku bertanya satu hal. Jika ramuan ini gagal menyembuhkanku, apakah kau bersedia mengembalikan uangku?" Tabib itu tersenyum. "Mustahil gagal." "Bagus," kata Abu Nawas, "aku tidak akan membayar dulu. Jika aku sembuh, baru kubayar 2 kali lipat." Kerumunan bersorak. Tabib merasa tertantang dan menyetujui. Abu Nawas meneguk ramuan biru itu. Wajahnya berubah aneh. Ia memejamkan mata, lalu terhuyung-huyung. "Bagaimana?" tanya tabib dengan percaya diri. Abu Nawas membuka mata dan berkata pelan, "Penyakitku belum sembuh." "Mustahil," seru tabib. "Justru sekarang bertambah parah," lanjut Abu Nawas. "Aku bukan hanya pusing melihat orang yang terlalu percaya diri, sekarang aku juga mual melihat orang yang menjual air gula dengan harga 10 dinar." Kerumunan langsung gempar. "Air gula?" teriak seseorang. Abu Nawas tersenyum dan mengambil salah satu botol. Ia mencelupkan jarinya, lalu mencicipinya lagi. "Ini hanya air, gula, dan pewarna. Bahkan lebih manis dari tehku." Seorang pedagang minuman di pasar berteriak, "Benar,
Aku mengenali rasa gula murah itu. Wajah tabib berubah pucat. Abu Nawas lalu berkata lantang, "Wahai tabib sakti, tadi kau bilang semua penyakit bisa sembuh, bukan?" "Iya," jawab tabib gemetar. "Kalau begitu, sembuhkanlah penyakit malumu sekarang juga." Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Karena tak mampu menjawab, tabib itu segera kabur terbirit-birit. Sejak hari itu, tak ada lagi tabib sakti sekali minum di pasar Baghdad. Abu Nawas kembali duduk santai sambil menyeruput teh. Seseorang bertanya, "Bagaimana kau tahu ya penipu?" Abu Nawas tersenyum. Tabib sejati menyembuhkan orang dengan ilmu. Penipu menyembuhkan dirinya dengan kabur. Pesan moral: jangan mudah percaya pada orang yang terlalu membanggakan dirinya sendiri tanpa bukti yang jelas. Kepandaian sejati tidak perlu banyak teriak. Kejujuran dan ilmu yang benar jauh lebih berharga daripada janji manis yang terdengar ajaib. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan logika terbalik. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, matahari baru saja menyentuh kubah-kubah emas istana Raja Harun ar-Rasyid. Burung-burung berkicau riang, para pengawal berdiri tegak, dan para menteri sibuk berbisik-bisik seperti ayam kehilangan induk. Hari itu, Raja sedang sangat bosan. "Astagfirullah," gumam Raja sambil menopang dagu. "Kenapa hari-hari ini tak ada yang menarik? Semua laporan rapi, semua pajak lancar, semua menteri terlalu serius." Para menteri saling pandang. "Serius? Itu pujian atau ancaman?" Tiba-tiba seorang menteri tua bersuara pelan. "Paduka, mungkin kita bisa memanggil Abu Nawas." Sekejap, wajah Raja berubah. Matanya berbinar seperti anak kecil melihat mainan baru. "Abu Nawas? Cepat panggil dia. Aku ingin tertawa sebelum janggutku ikut bosan." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Bajunya kusut, sorbannya miring, dan wajahnya seperti orang yang baru bangun tidur tapi pura-pura bijak. "Assalamualaikum, wahai paduka," yang wajahnya tampak lebih cerah daripada matahari, tapi kelihatannya hatinya mendung, sapa Abu Nawas. Para menteri menahan napas. Raja justru tertawa. "Hai Abu Nawas, hari ini aku ingin menguji kecerdikanmu." "Siap, paduka. Tapi mohon diuji yang ringan saja. Otak hamba belum sarapan." Raja berdiri dan berkata lantang, "Abu Nawas, aku ingin kau menjawab satu pertanyaan sederhana." "Silakan, paduka." "Sederhana itu relatif," jawab Abu Nawas santai. Raja tersenyum licik. "Mana yang lebih berat, 100 kg kapas atau 100 kg besi?" Para menteri langsung tersenyum yakin. "Pertanyaan mudah. Anak kecil pun tahu jawabannya." Abu Nawas mengelus janggutnya lama sekali. Terlalu lama untuk pertanyaan semudah itu. Akhirnya ia menjawab mantap. "Paduka, yang lebih berat adalah kapas." Istana mendadak sunyi. Pengawal saling melirik. Para menteri hampir tersedak ludah. "Apa?" bentak salah satu menteri. "Kapas dan besi sama-sama 100 kg. Raja mengangkat tangan, meminta semua diam. "Tenang. Aku ingin mendengar logikanya." Abu Nawas tersenyum puas, lalu berkata, "Paduka, 100 kg besi itu berat di badan, tapi ringan di pikiran." Semua orang langsung percaya. Ia melangkah pelan, menatap para menteri satu persatu. Tapi 100 kg kapas, meskipun ringan di tangan, berat di pikiran, karena semua orang sibuk memikirkannya, memperdebatkannya, dan memarahinya. Para menteri terdiam.
Abu Nawas melanjutkan. Jadi, Paduka, yang paling berat bukanlah yang menekan punggung, tetapi yang membebani pikiran. Raja terdiam lama. Lalu, tertawa keras hingga hampir jatuh dari singgasananya. Hahaha. Demi Allah, logikamu terbalik tapi masuk akal. Namun seorang menteri muda berdiri dengan wajah kesal. Paduka, ini akal-akalan. Abu Nawas hanya bermain kata. Abu Nawas langsung menoleh. Wahai Tuan Menteri, apakah kata-kata tidak pernah membuatmu sulit tidur? Menteri itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Apakah fitnah lebih ringan daripada batu? Apakah janji kosong tidak lebih berat daripada pedang? Istana kembali sunyi. Raja mengangguk pelan. Cukup. Hari ini aku belajar sesuatu. Abu Nawas, kata Raja. Sebagai hadiah, aku akan memberimu emas seberat 100 kilogram. Para menteri kaget. Abu Nawas justru tersenyum lebar. Paduka, bolehkah hamba menolak? Menolak emas? Kau gila? Tidak, Paduka. Hamba takut pikiran hamba tak sanggup menanggung beratnya. Istana meledak oleh tawa. Akhirnya Raja berkata, baik. Aku beri kau sekantung kecil emas, tapi dengan hikmah besar. Abu Nawas membungkuk hormat. Terima kasih, Paduka. Hikmah memang tak butuh karung. Pesan moral. Dalam hidup, yang paling berat bukan selalu yang terlihat besar, tetapi yang membebani pikiran dan hati. Logika yang terbalik kadang justru membuka kebenaran, dan kecerdikan sejati bukan untuk mengalahkan orang lain, melainkan untuk menyadarkan dengan tawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan dinding ajaib yang bisa bicara. Di sebuah kota yang ramai di bawah pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid, hiduplah seorang lelaki yang namanya terkenal kemana-mana, bukan karena hartanya, bukan pula karena jabatannya, melainkan karena akalnya yang aneh tapi selalu tepat sasaran. Dialah Abu Nawas. Abu Nawas dikenal masyarakat sebagai orang sederhana. Ia tinggal di rumah kecil dengan dinding-dinding tua yang retak di sana-sini. Namun justru dari rumah itulah, sering lahir masalah besar yang berakhir dengan tawa panjang di istana. Suatu pagi, ketenangan Abu Nawas terusik oleh suara ribut di luar rumah. Seorang pejabat kota bernama Qasim bin Salim, terkenal licik, tamak, dan gemar mencari keuntungan dari penderitaan orang lain, berdiri di depan rumah Abu Nawas sambil menunjuk-nunjuk dinding rumah itu. Lihat! Lihat! Teriak Qasim kepada para warga. Dinding rumah Abu Nawas ini condong ke tanah milik negara. Sangat berbahaya. Bisa runtuh kapan saja. Warga saling pandang. Mereka tahu, tanah itu sudah puluhan tahun berada di sana dan tak pernah dipermasalahkan. Tapi Qasim tersenyum licik, karena di balik teriakannya, tersimpan niat busuk, memeras Abu Nawas. Abu Nawas keluar. Ada apa pagi-pagi sudah teriak seperti dikejar ayam betina, Tuan Qasim? Qasim mendengus. Dinding rumahmu melanggar aturan. Jika roboh dan melukai orang, kau bisa dipenjara. Tapi, mungkin masalah ini bisa diselesaikan dengan cara damai. Abu Nawas tersenyum tipis. Oh, cara damai seperti apa? Qasim mendekat dan berbisik. Serahkan saja sejumlah dinar, maka aku anggap dinding itu aman. Abu Nawas pura-pura terkejut. Wah, dinding saya bisa bicara soal hukum rupanya. Qasim mengerutkan kening. Apa maksudmu? Abu Nawas mengusap dinding rumahnya dengan penuh kasih. Dinding ini sudah tua. Tapi ia jujur. Sangat jujur. Qasim tertawa mengejek. Dinding mana bisa bicara? Abu Nawas menatapnya serius.
Kalau begitu, mari kita buktikan di hadapan raja. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Qasim dipanggil ke istana. Para menteri dan pejabat berkumpul, siap menyaksikan perkara aneh tentang dinding rumah. Raja Harun ar-Rasyid bertanya, "Abu Nawas, benar dinding rumahmu berbahaya?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Wahai Raja, dinding itu tidak berbahaya. Tapi ia pandai bicara." Seluruh ruangan riuh. "Mustahil. Ini lelucon lagi." Kepala Abu Nawas makin aneh. Qasim tersenyum puas, yakin Abu Nawas akan dipermalukan. Raja mengangkat tangan. "Tenang. Abu Nawas, buktikan." Abu Nawas menunjukkan potongan dinding kecil yang sengaja dibawa ke istana. "Wahai dinding, katakan, siapa yang pertama kali menyebutmu berbahaya?" Semua terdiam. Abu Nawas lalu berkata keras-keras, "Jika kau diam, berarti tuduhan itu palsu." Tiba-tiba Abu Nawas menempelkan potongan dinding itu ke telinganya dan mengangguk-angguk. "Masya Allah," katanya. Raja penasaran. "Apa katanya?" Abu Nawas menjawab lantang. "Dinding ini berkata, aku tidak pernah merasa berbahaya, tapi aku sering mendengar bisikan seseorang yang ingin uang suap." Seluruh ruangan gempar. Qasim langsung berteriak, "Bohong. Itu karangan." Abu Nawas mengangguk. "Benar. Dinding memang tidak bisa bicara." Qasim tersenyum menang. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Tapi orang serakah selalu lupa menutup mulutnya sendiri." Abu Nawas selalu menirukan suara Qasim dengan sangat mirip. "Serahkan sejumlah dinar, maka masalah ini selesai secara damai." Para menteri terkejut. Beberapa penjaga mengangguk, mereka mendengar kalimat itu kemarin. Wajah Qasim pucat. Kau menipuku." Abu Nawas tersenyum santai. "Bukan aku. Keserakahanmu sendiri yang bicara terlalu keras." Raja mengetuk singgasananya. "Qasim bin Salim, engkau memperalat hukum demi keuntungan pribadi." Qasim berlutut gemetar. "Ampuni aku, wahai Raja." Raja menatap Abu Nawas. "Hukuman apa yang pantas menurutmu?" Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Penjara hanya membuatnya diam. Tapi rasa malu membuat orang berpikir." Akhirnya Raja memutuskan. Qasim diwajibkan memperbaiki semua rumah warga miskin yang pernah ia ganggu, sambil mengenakan papan di dadanya bertuliskan, "Aku lebih rapuh dari dinding tua." Seluruh kota tertawa berhari-hari. Qasim menunduk setiap kali lewat, sementara Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan santai. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menepuk dindingnya. "Tenang saja. Selama aku jujur, kau akan selalu berdiri." Dan dinding itu tetap diam. Karena kali ini, kejujuranlah yang sudah bicara cukup keras. Pesan moral. Keserakahan sering membuat seseorang membuka aibnya sendiri. Kecerdikan yang disertai kejujuran lebih kuat daripada ancaman kekuasaan. Hukum yang dipakai untuk menindas akan runtuh seperti dinding rapuh. Rasa malu kadang lebih mendidik daripada hukuman berat. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan surat wasiat. Di suatu pagi yang cerah, kota Baghdad sedang tenang-tenangnya sampai tiba-tiba, bruk, bruk, bruk. Suara langkah cepat para pengawal mengguncang lantai istana. Mereka sedang panik, gelisah, dan saling menyalahkan. "Aku sudah cari di laci ini. Aku sudah bongkar bawah karpet. Aku sudah cek di bawah bantal raja. Bahkan aku cek 2 kali. Semua orang kehilangan akal. Penyebabnya satu, surat wasiat sang raja,
Dokumen sangat penting yang hanya boleh dibuka jika sesuatu terjadi pada raja, menghilang. Raja, yang terkenal mudah cemas, mondar-mandir di ruangannya sambil mengomel sendiri. Aku harus bagaimana? Bagaimana kalau surat itu jatuh ke tangan musuh? Atau lebih parah, ke tangan rakyat yang suka gosip? Di tengah kekacauan itu, seorang penasihat istana mengangkat tangan. Yang mulia, kita punya satu harapan. Raja langsung berhenti. Abu Nawas? Penasihat itu mengangguk. Raja langsung memerintahkan pengawal. Panggil dia. Cepat. Kalau perlu, gendong. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas, pria bijak penuh trik dan humor, dengan sorban putih dan senyum santainya. Begitu Raja menceritakan masalahnya, Abu Nawas tidak langsung panik, malah tertawa kecil. Yang mulia, kalau hilang, berarti ada yang menyembunyikannya. Ya, aku tahu itu, Abu Nawas. Tapi, lanjut Abu Nawas, yang menarik adalah siapa yang menyembunyikannya, dan kenapa. Raja terdiam. Para menteri saling melirik. Pengawal mulai merasa bersalah tanpa alasan. Abu Nawas mendekati Raja. Yang mulia, izinkan saya menyelesaikan masalah ini. Percayalah, surat itu masih berada di dalam istana. Abu Nawas memulai penyelidikan dengan gaya paling tidak biasa. Hal pertama yang ia lakukan adalah mendatangi dapur. Ia mengambil satu kuali besar dan mengetuk-ngetuknya. Tok! 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 Para juru masak bingung. Abu Nawas, Anda mencari surat wasiat atau mencari sup? Sama-sama nyari yang tersembunyi, jawabnya santai. Lalu ia ke kamar para menteri. Ia terusan membongkar lemari sambil berkata, siapa tahu suratnya ketakutan dan sembunyi di balik jubah menteri. Menteri-menteri yang biasanya angkuh, kini duduk rapi melihat Abu Nawas membongkar isi lemari mereka. Setelah itu Abu Nawas menuju kandang kuda istana dan bertanya pada seekor kuda. Hai kuda yang mulia, apakah kau melihat surat lewat sini? Kuda itu hanya mengikik. Para pengawal menutup wajah mereka menahan malu. Setelah beberapa lama, Abu Nawas berkumpul kembali di aula utama. Ia berkata pelan, saya mencium sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang aneh. Semua orang menahan napas. Dan yang paling aneh adalah, semua orang terlalu panik. Aula kembali senyap. Raja menelan ludah. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas berjalan pelan-pelan, memandangi setiap pegawai istana. Yang mulia, siapa saja yang tahu lokasi asli surat wasiat itu? Hanya aku, dan kepala arsip. Kepala arsip langsung tersentak. Aku tidak melakukan apa-apa. Abu Nawas tersenyum. Saya tidak bilang Anda mencurinya, tapi mungkin Anda lupa menaruhnya? Kepala arsip terlihat berpikir keras, sampai wajahnya pucat seperti kertas kosong. Ya Allah, jangan-jangan. Semua mata membesar. Aku lupa, aku baru memindahkan surat itu 3 hari lalu. Raja menyipitkan mata. Kemana? Kepala arsip gemetar. Ke tempat yang sangat aman, yang mulia. Di mana? Di bawah tumpukan buku yang bertuliskan, jangan diutak-atik. Isinya membosankan. Semua orang terdiam. Raja menutup wajah. Abu Nawas tertawa pelan. Semua langsung menuju ruang arsip. Mereka membongkar buku-buku membosankan itu, yang tidak pernah disentuh siapapun. Dan benar saja. Di bawah tumpukan ketujuh, terdapat kotak kecil berhias segel kerajaan. Ini dia, seru kepala arsip. Raja langsung mengambilnya dengan hati berbunga-bunga. Namun begitu dibuka, Raja mematung. Semua penasaran. Yang mulia,
Apa isi surat itu? Raja dengan malu menjawab. Ini, surat yang kutulis bertahun lalu, saat aku baru naik tahta. Lalu, tanya Abu Nawas sambil menahan tawa. Raja membaca lantang. Jika suatu hari aku menjadi tua dan pelupa, tolong ingatkan aku agar tidak terlalu banyak menyembunyikan barang penting di tempat aneh. Istana sunyi sejenak. Lalu, brak! Tawa semua orang pecah. Bahkan raja sendiri tertawa sambil memegang kepala. Aku membuat surat wasiat, yang isinya menyuruhku berhenti menyembunyikan barang. Abu Nawas berkata, Yang mulia, setidaknya Anda masih cukup bijak untuk memperingatkan diri Anda sendiri. Raja akhirnya tidak marah pada kepala arsip. Sebaliknya, ia memberi perintah baru. Mulai hari ini, kita harus membuat tempat khusus untuk barang-barang penting. Dan ingatkan aku jika aku mulai menyembunyikan barang aneh-aneh lagi. Abu Nawas hanya tertawa. Baginya, kejadian hari itu menunjukkan satu hal. Kadang, masalah besar hanya terjadi karena hal kecil yang kita lupa. Pesan moral. Jangan terlalu suka menyembunyikan sesuatu sampai kita sendiri lupa tempatnya. Kekacauan besar sering muncul hanya karena kelalaian kecil. Dan yang paling penting, jangan panik dulu, sebelum benar-benar mencari dengan teliti. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kehilangan suara. Di suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, suasana istana berubah menjadi heboh luar biasa. Para pelayan berlarian ke sana kemari, tabib kerajaan dipanggil, dan semua orang tampak kebingungan. Raja Harun al-Rashid, yang biasanya berbicara lantang dan memerintah dengan tegas, tiba-tiba tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Yang mulia, tolong katakan sesuatu, kata tabib kerajaan dengan panik. Raja membuka mulutnya, wajahnya merah padam, namun yang keluar hanyalah hom. Tidak ada suara, hanya gemuruh seperti teko air mendidih. Seluruh istana panik. Beberapa dayang bahkan berbisik-bisik bahwa raja terkena kutukan jin pendendam, sementara yang lain yakin suara raja dicuri oleh roh penasaran dari hutan terlarang. Satu persatu tabib dipanggil ke istana. Ada yang membawa ramuan hijau pekat, ada pula yang membakar dupa aneh hingga seluruh aula kerajaan bau seperti dapur gosong. Namun hasilnya sama, sang raja tetap tidak bisa bicara. Akhirnya, penasehat kerajaan berkata, Yang mulia, hanya satu orang yang belum kita coba. Orang yang pikirannya seaneh jalan Baghdad di malam hari. Abu Nawas. Raja mengangguk, atau lebih tepatnya bergetar dengan marah dan menunjuk dengan jari, karena ia masih tak bisa bicara. Ketika Abu Nawas dipanggil, ia datang dengan langkah santai, membawa senyum yang selalu membuat orang curiga. Wahai tabib tuan yang mulia, katanya sambil menunduk pura-pura hormat, aku dengar raja kehilangan suaranya. Apakah istana juga kehilangan logikanya? Para penjaga menatap tajam, tapi sang penasehat berkata, Abu Nawas, berhati-hatilah bicara. Raja sedang sakit. Abu tersenyum, tenanglah, aku hanya bercanda. Kalau semua orang serius, penyakit malah tambah parah. Ia lalu mendekati raja, memerhatikan wajahnya dengan ekspresi dramatis. Wajah muram, mata berair, mulut terbuka tapi tak bersuara jelas sekali. Ini bukan kutukan jin, tapi kutukan kesombongan. Seluruh istana terkejut. Berani-beraninya kau menghina raja, bentak salah satu menteri. Abu hanya tertawa. Bukan menghina, tapi mendiagnosa. Kadang yang dibutuhkan bukan ramuan, tapi pelajaran. Abu Nawas lalu berkata kepada para pengawal, Bawakan aku seekor ayam jantan, segelas air dingin, dan sepatu tua raja. Semua orang bingung. Namun, karena raja mengangguk, karena penasaran juga,
Perintah itu dilaksanakan. Ketika semuanya siap, Abu Nawas menaruh ayam di depan raja, lalu berkata, "Wahai yang mulia, ayam ini setiap pagi berkokok keras tanpa malu. Ia tak takut dikritik, tak takut dicemooh. Karena itulah ia punya suara yang kuat." Raja melotot, seolah berkata, "Apa hubungannya itu dengan aku?" Abu melanjutkan, "Sedangkan engkau, wahai raja, mungkin terlalu sering menahan kata-kata jujur orang lain. Maka kini Allah menahan suaramu." Semua orang di istana terdiam. Lalu Abu menyodorkan sepatu raja. "Sekarang, wahai raja, pukul lantai 3 kali dengan sepatumu, sambil menatap ayam ini." Raja menuruti, duk, duk, duk. Dan tiba-tiba ayam itu berkokok keras. Kukuruyuk. Dan entah bagaimana, sang raja spontan bersin keras dan, "Alhamdulillah, suaraku kembali." Semua orang bersorak. Setelah pesta kecil diadakan untuk merayakan kembalinya suara raja, penasehat kerajaan bertanya, "Abu Nawas, bagaimana kau bisa menyembuhkan raja tanpa ramuan atau mantra?" Abu tersenyum lebar. Raja kehilangan suara karena terlalu banyak menahan diri dari mendengarkan kebenaran. Jadi aku membuatnya menertawakan dirinya sendiri. Kadang, tawa dan kesadaran jauh lebih mujarab dari 1000 ramuan. Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuatku sakit sekaligus sembuh dalam waktu bersamaan." Abu menjawab sambil membungkuk pura-pura hormat. "Itulah keahlianku, Baginda, membuat sakit perut karena tertawa, bukan karena marah." Pesan moral. Kadang penyakit bukan hanya datang dari tubuh, tapi dari hati dan pikiran yang terlalu kaku. Belajarlah tertawa pada diri sendiri, menerima nasihat dengan lapang dada, karena kejujuran dan tawa bisa menjadi obat paling mujarab bagi jiwa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jembatan aneh. Di sebuah pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid duduk di balkon istana sambil menikmati secangkir kopi Arab yang harum. Angin semilir membawa kabar dari para prajurit bahwa di pinggiran kota ada sebuah jembatan baru yang dibangun atas perintah raja. Jembatan itu megah, panjang, dan kokoh, menghubungkan dua desa yang dipisahkan oleh sungai besar. Namun, ada satu masalah besar, tak seorang pun berhasil melewati jembatan itu. Setiap orang yang mencoba melangkah di atasnya akan berbalik sendiri, entah karena takut, bingung, atau karena ada prajurit penjaga yang melarang tanpa alasan jelas. Akibatnya, jembatan megah itu hanya jadi pajangan, tak lebih dari tempat burung-burung bertengger dan bocah-bocah bermain petak umpet di bawahnya. Raja merasa malu. Bagaimana mungkin aku, raja besar, punya jembatan indah tapi tak bisa dipakai? Kalau rakyat menertawakan aku, itu sama saja menertawakan kerajaanku, serunya gusar. Akhirnya, seperti biasa, nama Abu Nawas pun muncul di kepalanya. Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan teka-teki gila ini. Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya berkibar di tiup angin, janggut hitamnya tersenyum bersama bibirnya yang selalu penuh akal. "Wahai Paduka Raja," ucapnya sambil menunduk sopan, "apakah hamba dipanggil untuk membantu masalah besar, atau hanya untuk menemani Paduka minum kopi?" "Jangan bercanda, Abu Nawas." Raja menghentakkan kakinya. "Aku punya jembatan indah, tapi anehnya tak seorang pun bisa melewatinya. Aku ingin kau menemukan cara agar rakyat bisa melintasinya, atau setidaknya berikan alasan yang masuk akal mengapa jembatan itu tak bisa dilewati." Abu Nawas mengelus janggutnya. Kalau begitu, izinkan hamba meneliti langsung jembatan itu. Tapi hamba harus punya kebebasan penuh untuk bereksperimen, bahkan jika caranya terdengar aneh."
Raja menepuk dadanya. Baiklah, semua kupercayakan padamu. Tapi ingat, jangan mempermalukan aku di depan rakyat. Ketika Abu Nawas tiba di jembatan, ia langsung disambut para prajurit yang berjaga. Berhenti. Tak boleh lewat, bentak salah satu prajurit. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, untuk apa jembatan ini dibangun? Itu perintah, jawab prajurit singkat. Perintah siapa? Tanya Abu Nawas. Perintah raja. Abu Nawas mengangguk-angguk. Aha, sekarang aku mengerti kenapa jembatan ini tak bisa dilewati. Karena perintahnya memang begitu. Orang-orang yang berkumpul tertawa mendengar logika Abu Nawas. Tapi ia belum selesai. Ia berjalan menyusuri jembatan, lalu berjongkok, mengetuk batu, dan mengamati sungai di bawahnya. Jembatan ini kokoh. Tidak ada masalah dengan bangunannya. Masalahnya hanya ada di kepala orang-orang yang dilarang melewati, gumamnya. Malam harinya, Abu Nawas mengumpulkan warga dan prajurit. Ia membawa sebuah papan besar bertuliskan, jembatan ini tidak boleh dilewati, kecuali oleh mereka yang tidak lewat. Warga bingung, prajurit garuk-garuk kepala. Bagaimana mungkin orang bisa melewati jembatan kalau syaratnya adalah tidak lewat? Keluh seorang ibu-ibu. Abu Nawas tertawa. Nah, itulah inti permainan. Mulai sekarang, setiap orang yang hendak melewati jembatan cukup berjalan mundur. Dengan begitu, mereka sebenarnya tidak lewat, melainkan pulang ke arah berlawanan. Orang-orang pun mencoba. Dengan wajah serius tapi langkah mundur, mereka berhasil sampai ke seberang. Wah! Berhasil, teriak seorang pemuda. Rakyat bersorak. Jembatan yang tadinya mubazir kini jadi tontonan lucu. Setiap hari orang-orang berjalan mundur melintasinya, bahkan ada yang berguling-guling atau merangkak mundur sambil membawa keranjang. Kabar ini sampai ke telinga raja. Ia penasaran lalu datang sendiri. Betapa terkejutnya ia melihat rakyatnya ramai-ramai berjalan mundur di atas jembatan sambil tertawa-tawa. Abu Nawas, apa-apaan ini? Mengapa rakyatku seperti kepiting berjalan mundur semua? Bentak raja. Abu Nawas menjawab dengan santai. Paduka, bukankah perintah semula adalah jembatan ini tak boleh dilewati? Hamba hanya mencari celah agar rakyat tetap bisa memanfaatkannya tanpa melanggar perintah. Mereka tidak melewati, melainkan mundur. Jadi perintah Paduka tetap dihormati, tapi jembatan tidak sia-sia. Raja menganga, antara kagum dan pusing. Kau memang aneh, Abu Nawas. Tapi aku harus akui, ini solusi yang, tak terpikirkan oleh siapapun. Sejak hari itu, jembatan tersebut mendapat julukan Jembatan Kepiting, karena semua orang melintas sambil berjalan mundur. Para pedagang bahkan menjadikannya atraksi wisata. Ayo, lihat manusia berjalan mundur melewati jembatan, teriak pedagang sambil menjual kacang rebus. Raja awalnya kesal, tapi lama-kelamaan ia ikut tertawa. Jembatan yang tadinya jadi masalah kini malah jadi kebanggaan kerajaan. Dan tentu saja, nama Abu Nawas kembali harum sebagai orang yang bisa mengubah masalah besar menjadi bahan tawa. Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata dalam hati. Kadang, cara terbaik melewati masalah adalah dengan berjalan mundur. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan air mata kejujuran. Di negeri Baghdad yang megah, ada seorang raja yang terkenal sangat penasaran pada segala hal. Apapun yang aneh dan ganjil selalu menarik perhatiannya.
Suatu hari, datanglah seorang pedagang asing dari negeri jauh. Pedagang itu membawa sebuah botol kecil berisi cairan bening yang tampak sangat berharga. Ia mempersembahkan botol itu kepada sang raja. "Tuanku yang mulia," ucap pedagang itu dengan penuh hormat. "Ini bukan air biasa. Ini adalah air mata kejujuran. Barang siapa meneteskan setetes di lidahnya, ia akan terpaksa berkata jujur. Tidak bisa berdusta, sekalipun hanya sekali." Raja langsung terbelalak. "Hah? Ada air semacam itu?" Ia begitu penasaran, sampai-sampai tidak bisa duduk dengan tenang. Pedagang itu menunduk sambil berkata, "Benar, tuanku. Air ini sangat langka. Hanya didapat dari tangisan seorang pertapa suci yang tidak pernah berbohong seumur hidupnya." Raja makin heran dan penasaran. Tapi di balik rasa ingin tahunya, ia juga sedikit takut. Bagaimana kalau air itu digunakan padanya? Apa jadinya bila rahasia kerajaan terbongkar? Namun karena rasa penasarannya lebih besar, sang raja pun memutuskan untuk mencoba air itu. Tapi, tentu saja ia tidak mau jadi korban percobaan pertama. Dengan licik, ia berseru, "Abu Nawas, panggil Abu Nawas kemari." Ketika dipanggil, Abu Nawas datang dengan langkah santai seperti biasa, wajahnya penuh senyum ramah. Begitu tiba di hadapan raja, ia sudah bisa menebak bahwa kali ini tentu ada hal aneh yang akan menimpa dirinya. "Abu Nawas," kata raja sambil menunjuk botol kecil itu. "Ini adalah air mata kejujuran. Aku ingin mengujinya padamu. Kau harus meneteskan satu tetes di lidahmu, lalu kita lihat apakah kau bisa berbohong." Abu Nawas langsung merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, kalau sampai jujur sepenuhnya, habislah dirinya. Betapa banyak akalnya yang kadang harus dipoles dengan bumbu kebohongan kecil untuk mengelabui raja. Tapi, karena tak mungkin menolak perintah raja, ia pun menerima botol itu dengan tangan gemetar. Ia menatap cairan bening tersebut. Sambil dalam hati ia berkata, "Wahai air bening, semoga engkau hanyalah air mata bawang, bukan air mata kejujuran." Dengan pasrah, ia pun meneteskan setetes di lidahnya. Raja segera bertanya, "Abu Nawas, apakah kau pernah berbohong padaku?" Abu Nawas terdiam. Lidahnya mendadak terasa seperti disetrum. Ia mencoba berkata, "Tidak, tuanku," tapi yang keluar justru, "Ya, tuanku, sering sekali." Raja sampai melompat dari singgasananya. "Apa? Kau sering berbohong padaku?" Abu Nawas buru-buru menambahkan, "Tapi itu demi kebaikan tuanku. Kalau saya tidak berbohong, bisa jadi tuanku akan makin sering mempermalukan diri sendiri di depan rakyat." Para menteri yang hadir langsung menahan tawa, sementara raja memerah mukanya antara marah dan malu. Raja mencoba pertanyaan lain. "Baiklah. Kalau begitu, apakah kau pernah mengambil sesuatu dari istana tanpa izin?" Abu Nawas ingin menjawab tidak pernah, tapi lidahnya bergerak sendiri. "Pernah, tuanku, beberapa kali, terutama kue manis di dapur istana." Semua yang ada di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Raja sampai memegang kepalanya sendiri, tak percaya bahwa Abu Nawas mengaku mencuri kue dapur. Namun, giliran yang paling lucu datang ketika sang raja berkata, "Sekarang, aku yang akan mencobanya. Aku ingin membuktikan bahwa aku adalah raja yang selalu jujur." Seketika seluruh ruangan menjadi hening. Para menteri saling pandang, sebagian menahan tawa, sebagian pucat ketakutan. Kalau raja sampai benar-benar berkata jujur, bisa jadi semua rahasianya terbongkar. Dengan penuh wibawa, raja meneteskan air itu ke lidahnya.
Pertanyaan pertama dari Abu Nawas pun meluncur. Tuanku, apakah benar tuanku pernah mengambil emas pajak rakyat untuk membeli kuda pacu pribadi? Raja ingin menjawab, tidak. Tapi lidahnya tiba-tiba berteriak, benar. Ruangan langsung meledak dengan tawa yang ditahan-tahan. Para menteri berusaha menutupi mulut, tapi wajah mereka merah padam. Pertanyaan kedua dari Abu Nawas, apakah benar tuanku pernah menyuruh juru masak membuatkan makanan mahal untuk dimakan sendiri, sementara prajurit hanya diberi bubur encer? Raja berusaha menahan lidahnya, tapi dengan lirih ia menjawab, benar. Dan akhirnya, ketika Abu Nawas bertanya, apakah benar tuanku pernah menulis puisi cinta untuk putri kerajaan tetangga, padahal tuanku sudah beristri 4? Raja langsung menjerit, benar. Aduh, hancurlah aku. Dan saat itulah, air mata Raja jatuh deras. Tapi bukan air mata kejujuran dari botol, melainkan air mata malu bercampur takut. Melihat Raja menangis, Abu Nawas tiba-tiba tertawa keras. Ia lalu berkata, Tuanku, mungkin air dalam botol itu hanya air biasa. Yang sebenarnya membuat kita jujur adalah rasa takut, rasa malu, dan hati nurani kita sendiri. Lihatlah, tuanku menangis. Itulah air mata kejujuran yang asli, tulus keluar dari hati, bukan dari botol. Semua orang terdiam sesaat, lalu tawa kembali meledak. Raja hanya bisa menunduk malu sambil menghapus air matanya. Pedagang asing yang membawa botol itu pun akhirnya mengaku, ampun tuanku, sebenarnya air ini hanya air mata istriku yang sering menangis karena saya suka berbohong. Jadi tidak ada kekuatan apa-apa, hanya sugesti saja. Raja makin malu, sementara Abu Nawas dengan cerdik membungkuk dan berkata, jadi, tuanku, kalau ingin selalu melihat air mata kejujuran, cukup bercerminlah ketika tuanku mencoba berbohong. Karena cepat atau lambat, kebenaran pasti membuat kita menangis. Dan sejak hari itu, Raja jadi lebih hati-hati. Ia memang masih sering penasaran, tapi tak lagi mudah percaya pada pedagang asing dengan barang aneh. Sementara Abu Nawas, ia pulang dengan perut kenyang, karena Raja akhirnya menghadiahinya sekeranjang penuh kue dapur, biar ia tak perlu mencuri lagi. Kejujuran terkadang lebih lucu daripada kebohongan, dan bagaimana air mata bisa menjadi cermin paling jujur dari hati manusia. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kuda terbang. Suatu hari yang sangat cerah, bahkan terlalu cerah sampai membuat kucing istana malas bergerak, Raja Harun al-Rasyid termenung di singgasananya. Ia sudah membaca buku, bermain catur, memberi makan burung merpati, bahkan menghitung ubin istana satu persatu, dan tetap merasa bosan. Aku sudah melakukan segalanya, gumamnya. Tapi hatiku hampa. Aku butuh sesuatu yang luar biasa, yang menakjubkan, yang belum pernah kulihat. Menteri-menterinya pun saling pandang, bingung. Salah satu menteri muda mengangkat tangan gemetar. Tuanku, bagaimana jika kita panggil Abu Nawas? Hah? Raja tertawa kecil. Si pengacau itu? HM. Baiklah. Setidaknya kalau aku tidak terhibur, aku bisa menjadikannya badut istana penuh waktu. Abu Nawas pun datang dengan wajah tenang seperti biasa. Ia berjalan pelan, memberi salam dengan senyum lebar. Abu Nawas, kata Raja dengan nada serius, aku ingin naik. Kuda terbang. Kuda terbang, tuanku. Abu Nawas nyaris tersedak ludah sendiri. Ya.
kuda yang bisa membawa manusia melayang di langit Baghdad. Kau harus mendatangkannya dalam 3 hari. Atau, raja menunjuk kandang unta, kau akan menjadi penggosok kuku unta selama 10 tahun. Abu Nawas berdiri, lalu membungkuk. Baiklah, tuanku. Tapi ada satu syarat. Syarat apa lagi? Raja mendengus. Kuda ini sangat sakral. Ia hanya bisa ditunggangi oleh orang yang tidak pernah berdusta, tidak pernah marah, tidak pernah mengambil yang bukan miliknya, dan tidak pernah menertawakan orang lain. Mata raja berkedip. Bibir menteri bergetar. Para penjaga mendadak menunduk, seolah baru teringat dosa-dosa kecil mereka. Lanjutkan, bisik raja lirih. Hari pertama, Abu Nawas menyewa tukang kayu, penjahit, pelukis, dan bahkan seorang penghibur jalanan. Ia mendirikan sebuah kandang raksasa berbentuk menara di tengah alun-alun Baghdad, dengan spanduk besar bertuliskan, "Kandang khusus untuk kuda terbang dari surga. Mohon jangan ditertawakan." Orang-orang pun berdatangan. Ada yang bertanya serius, ada yang mengintip kandang, dan tentu saja, ada yang menjual kacang sambil teriak, "Nonton kuda terbang." Gratis tonton, bayar ketawa. Hari kedua, Abu Nawas membeli seekor kuda tua dari peternak kampung. Kudanya sudah lebih sering duduk dari berdiri, dan menguap lebih banyak dari yang mengunyah rumput. Lalu, Abu Nawas menyewa penjahit untuk menjahit 2 sayap raksasa dari bulu ayam yang dilempakai lem Arab. Warnanya mencolok, kuning dan ungu. "Lihatlah," kata Abu Nawas kepada rakyat. "Kuda ini hanya butuh istirahat malam ini. Besok pagi, ia akan naik seperti doa yang dikabulkan." Pagi ketiga, rakyat Baghdad tumpah ruah di alun-alun. Bahkan tukang siomay keliling ikut berhenti jualan untuk melihat. Abu Nawas berdiri megah, mengenakan jubah putih dan sorban emas. Ia memegang tongkat kayu yang diukir. "Kuda ini," serunya, "hanya akan terbang jika ditunggangi oleh orang suci. Maka, aku akan mencobanya terlebih dahulu." Ia menaiki si kuda tua. Sayapnya terkulai lemas, ekornya sedikit miring ke kiri, dan kudanya, tanpa aba-aba, mendadak kentut. "Lihat," teriak Abu Nawas, "itu adalah suara mesin pemanasan." Rakyat tertawa. Bahkan penjaga istana yang terkenal pendiam ikut tertawa sambil menahan perut. Akhirnya, Raja Harun al-Rashid maju. Ia berdiri di depan kuda, lalu melihat ke arah Abu Nawas. "Apakah aku harus menaikinya sekarang? Jika tuanku yakin, tidak pernah berdusta, tidak pernah mencubit menteri, tidak pernah menyembunyikan kue dari permaisuri, silakan." Raja tiba-tiba terdiam. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu berdeham. "Sepertinya, hari ini aku sedang pusing. Mungkin kau saja yang menaikinya, Abu Nawas." Abu Nawas menunduk, lalu menepuk leher kuda. "Baik, tuanku. Kalau begitu, biar saya terbang sendiri hari ini." Ia bersiap, menghitung lantang. 1, 2, 3. Kuda itu melompat pelan, lalu terduduk kembali, membuat suara peluk. Kocak. Semua hening, lalu meledak tawa besar dari seluruh alun-alun. Bahkan Raja Harun al-Rashid tak bisa menahan tawanya. Ia tertawa sampai duduk di lantai, mengguncang-guncang perutnya. "Abu Nawas, kau memang gila. Tapi kau berhasil. Kau membuat seluruh Baghdad tertawa."
Sejak hari itu, kuda terbang dari surga menjadi atraksi wisata. Anak-anak menaikinya sambil membayangkan mereka terbang. Pedagang menjual miniatur kudanya. Bahkan ada lagu anak-anak yang berbunyi, "Terbang, terbang, si kuda bulu ayam. Terbanglah tinggi, walau cuma dalam bayang." Dan Abu Nawas? Ia membuka Sekolah Terbang Abu Nawas, kursus cara membayangkan hal-hal luar biasa. Satu-satunya syarat, katanya, adalah jangan terlalu serius menjalani hidup. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kursi kejujuran. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, suasana istana mendadak gempar. Para pelayan berlarian ke sana kemari, sementara para pengawal tanpa gelisah menjaga sebuah kursi tua di tengah aula. Tapi bukan kursi biasa, kursi ini bisa bicara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kursi ini cerewetnya melebihi menteri kerajaan. "Aduh, siapa yang duduk di atas perutku barusan? Beratnya kayak unta kenyang kurma," kata kursi dengan suara cempreng dan sedikit marah. Raja Harun al-Rasyid nyaris tersedak kopinya mendengar itu. Ia bangkit dari singgasananya, menghampiri kursi itu dengan penuh rasa ingin tahu, sekaligus khawatir. "Siapa yang menciptakan kursi ini?" tanya sang raja. Para pengawal saling pandang. "Paduka, kursi itu ditemukan semalam di gudang tua istana. Kami pikir cuma kursi biasa, jadi kami bersihkan dan letakkan di aula, tapi tiba-tiba, dia bicara." Raja mengangguk, lalu bertanya ke kursi, "Wahai kursi, siapa namamu?" "Namaku Mahmud. Aku kursi kerajaan sejak zaman kakek buyutmu, dan sudah lelah jadi tempat duduk orang-orang berminyak dan berkeringat." Raja tertawa terbahak, tapi juga penasaran. "Bagaimana bisa kau bicara? Itu urusan para tukang sihir kerajaan zaman dulu, Paduka. Tapi sekarang, aku hanya ingin satu hal, duduki aku dengan orang yang ringan, cerdas, dan tidak bau ketek." Raja langsung berseru, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menyelesaikan urusan seperti ini." Abu Nawas, dengan jubah putih dan sorban yang sudah agak miring karena angin pagi, tiba di istana dengan gaya santai. Ia mendengarkan cerita sang raja sambil menyeruput teh jahe yang disuguhkan. "Jadi, Paduka ingin saya bicara dengan kursi cerewet? Kami ingin kau menyelidiki misteri kursi ini. Dan, kalau bisa, buat dia berhenti bicara. Kami tidak bisa rapat negara jika setiap 5 menit dia mengeluh soal siapa yang duduk." Abu Nawas mengangguk, lalu mendekati kursi Mahmud. Ia duduk perlahan. "Aduh, tidak bisakah kau mandi dulu sebelum duduk? Hidungku bisa pingsan," protes kursi itu. Abu Nawas tertawa, "Tenang, Mahmud. Aku tidak berkeringat, aku berminyak karena makan kebab tadi." Kursi mendesis kesal. Abu Nawas lalu pura-pura serius, "Kalau kau ingin tenang, aku bisa bantu. Tapi sebagai gantinya, aku ingin kau membantuku." "Apa? Aku sudah tua. Aku kursi, bukan unta." Esok harinya, Abu Nawas mengumumkan bahwa kursi Mahmud akan digunakan untuk uji kejujuran bagi para pejabat istana. Barang siapa duduk di atas kursi ini, maka segala kebohongan mereka akan diungkap oleh sang kursi. Para pejabat panik. Wazir Keuangan mendadak sakit perut. Menteri Pertahanan mengaku harus ke perbatasan negara. Namun sang raja memaksa, semua menteri harus ikut uji kursi.
Maka dimulailah parade kursi kejujuran. Satu persatu pejabat duduk, dan Mahmud mulai bernyanyi. Yang ini suka nyunat anggaran. Dapat 5 keranjang emas dari proyek jembatan. Yang ini pura-pura puasa tiap Ramadan padahal diam-diam makan kurma di bawah meja. Dan yang ini, aduh, dia sering duduk di atasku sambil kentut diam-diam. Raja yang awalnya tertawa kini mulai murka. Abu Nawas, ini bukan kursi, ini mimbar fitnah. Abu Nawas tersenyum licik, bukan, Paduka. Ini kursi keadilan. Kursi hanya berkata jujur. Dan sepertinya para pejabat Paduka butuh diganti, bukan kursinya. Raja termenung. Ia lalu memerintahkan investigasi lebih lanjut dan benar saja, banyak kecurangan yang terbongkar. Sang raja pun membersihkan pemerintahan dari tikus berdasi. Namun kursi Mahmud justru menjadi selebriti. Ia diberi ruangan khusus dan hanya digunakan dalam acara-acara penting. Sebelum Abu Nawas pergi, Mahmud berbisik, "Kau tahu, Abu Nawas, aku hanya bicara begitu karena bosan. Tapi ini menyenangkan. Terima kasih sudah memberiku panggung kembali." Abu Nawas tertawa. "Dan aku berterima kasih padamu, Mahmud. Karena hari ini, aku tidak perlu repot mencari bukti. Kau sudah membongkar semuanya dengan pantat orang-orang." Pesan moral. Kadang, untuk membongkar kebusukan, tak perlu alat canggih. Cukup satu kursi yang cerewet dan satu Abu Nawas yang cerdik. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia di balik dinding istana. Pada suatu hari, istana Raja Harun ar-Rasyid mendadak gempar. Seorang pengawal melaporkan bahwa ia menemukan sebuah dinding di lorong belakang istana yang berbunyi aneh jika diketuk. Bukan hanya bunyi, tok-tok, tapi seperti ngung-ngung-ngung. Sungguh tidak lazim. Para penjaga penasaran, para menteri penasaran, bahkan raja sendiri penasaran. Apa maksud dinding ini berbunyi aneh? Apakah ada rahasia tersembunyi? Atau, harta karun? Tanya raja dengan mata menyipit penuh curiga dan sedikit semangat kaya mendadak. Segera dikumpulkanlah semua ahli bangunan, tukang batu, hingga penebak nasib, tapi tak seorang pun bisa menjelaskan misteri dinding tersebut. Sampai akhirnya, salah satu menteri dengan suara pelan dan nada putus asa berkata, "Paduka, mungkin, ini saatnya kita memanggil Abu Nawas." Raja terdiam, lalu tersenyum penuh rencana. "Hah, si Abu Nawas? Sudah lama ia tak kubuat pusing. Panggil dia ke sini." Keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan wajah cerah, jubah putih, dan senyum licik seperti biasanya. "Wahai Paduka, saya rasa ini pasti penting sampai saya dipanggil buru-buru tanpa sempat sarapan," ujarnya sambil duduk santai di kursi mewah istana, yang sebenarnya bukan untuk tamu biasa. Raja menunjuk ke arah lorong, "Lihat dinding itu. Ketuk dan dengarkan." Abu Nawas pun mengetuk dinding itu perlahan. Tok-tok, ngung-ngung-ngung. Ia langsung memasang wajah serius seperti sedang membaca puisi rumit. Dinding ini menyimpan rahasia. Tapi saya butuh waktu, izin, dan cemilan." "Cemilan bisa," kata raja. "Tapi waktu hanya 3 hari. Kalau tidak bisa mengungkap misteri ini, kau akan menginap di penjara paling gelap." Abu Nawas mengangguk.
Kalau begitu, saya akan mulai penyelidikan dari dapur istana. Dapur? Tanya Raja heran. Ya, semua misteri besar biasanya ada hubungannya dengan makanan. Hari pertama, Abu Nawas mondar-mandir di sekitar istana membawa sendok kayu, kompas, dan ayam goreng. Ia mengetuk dinding sambil menyuap makanan. Kadang ia tertawa sendiri, kadang ia bergumam, menarik, sangat menarik. Hari kedua, ia meminta para tukang gali untuk membuat lubang kecil di sisi luar dinding. Tapi begitu dilubangi, hanya ditemukan ruang kosong selebar 2 jengkal dan panjang 5 langkah. Isinya hanya debu dan 1 sandal tua. Hari ketiga, Abu Nawas membawa seekor kucing, seikat daun mint, dan 2 botol minyak wangi. Apa maksud semua ini? Tanya seorang pengawal bingung. SSTT, ritual penting untuk membangkitkan kebenaran, jawab Abu Nawas dramatis. Di depan raja, ia kemudian berkata, Paduka, izinkan saya membongkar sedikit bagian dinding ini. Raja memberi izin. Dengan palu, Abu Nawas memukul dan brak. Ternyata benar. Di balik dinding itu ada sebuah ruang kecil yang tersembunyi. Semua mata terbelalak. Di dalam ruangan kecil itu, ada sebuah meja tua, bantal, dan koleksi lukisan wajah raja yang sedang membuat pose aneh. Ada yang mencubit pipi sendiri, ada yang loncat di udara, ada yang tertawa geli, bahkan ada yang memegang bebek sambil menangis. Tiba-tiba, salah satu pelukis tua di istana berteriak, "Itu milikku. Itu ruang pribadiku dulu sebelum dinding istana direnovasi. Tapi saya lupa menaruh tanda." Raja terdiam. Para menteri saling menahan tawa. Sedangkan Abu Nawas berdehem dan berkata, "Jadi, Paduka, misteri ini bukan tentang harta karun atau rahasia kerajaan, tapi tentang seni dan pelukis yang terlalu kreatif." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Kalau begitu, kau berhasil, Abu Nawas. Dan lukisan-lukisan ini, sungguh, harus segera dibakar sebelum tersebar ke rakyat." Abu Nawas menjawab santai, "Atau dijual sebagai koleksi langka, Paduka. Nilainya bisa tinggi di pasar barang aneh." Sebagai hadiah, Raja memberi Abu Nawas sekantong emas dan lukisan wajah raja yang paling aneh. "Supaya kau bisa ingat siapa yang harus kau patuhi," kata Raja. "Tentu, Paduka," jawab Abu Nawas, "saya akan bingkai dan taruh di kamar mandi. Sebagai inspirasi saat sedang berpikir mendalam." Raja hanya menggeleng sambil tertawa. Dasar Abu Nawas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.